Sinta itu sebenarnya bukan tipe orang yang gampang percaya hal-hal seperti itu. Dia biasa saja, kerja, pulang, kadang nongkrong kalau sempat. Tapi sejak dia kenal Rian di kantor barunya, ada perubahan kecil yang pelan-pelan terasa. Terutama karena Rian hampir tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Seolah Sinta hanya bagian dari ruangan yang sama tanpa pernah dianggap ada. Sampai suatu hari, temannya sempat menyebut sesuatu yang awalnya terdengar seperti bercanda, tentang pelet pemikat yang katanya cukup ampuh selama ada satu hal yang tidak boleh dilanggar. Sinta tidak langsung percaya, tapi entah kenapa dia tetap mencobanya. Mungkin karena sudah terlalu lama merasa tidak dilihat. Awalnya semua berjalan biasa saja, bahkan cenderung mulus, sampai akhirnya ada satu bagian yang mulai terasa janggal, sesuatu yang tidak pernah diceritakan sebelumnya, dan itu justru muncul setelah Sinta mulai mengabaikan hal yang katanya paling penting. Kalau kamu penasaran bagaimana semuanya mulai berubah, mungkin kamu perlu ikut dari awal, karena bagian-bagian kecil itulah yang nantinya terasa paling aneh. Sinta mulai kerja di kantor itu sekitar awal tahun, saat semuanya masih terasa asing dan orang-orang masih saling mengamati satu sama lain. Dia bukan tipe yang langsung dekat dengan siapapun, jadi hari-harinya lebih banyak diisi dengan memperhatikan sekitar sambil pelan-pelan menyesuaikan diri. Di antara beberapa orang yang sering terlihat di ruangan yang sama, ada satu yang tanpa sengaja sering tertangkap oleh perhatiannya. Bukan karena mencolok, tapi justru karena sikapnya yang cenderung datar dan sulit ditebak. Seolah dia memang tidak tertarik untuk benar-benar terlibat dengan siapapun di sana. Namanya Rian. Duduknya tidak terlalu jauh dari meja Sinta. Tapi mereka hampir tidak pernah benar-benar berbicara, selain hal-hal yang memang perlu saja. Bahkan, saat Sinta sesekali mencoba membuka percakapan ringan, responnya selalu singkat dan kembali ke pekerjaannya tanpa ada kelanjutan. Awalnya itu tidak terlalu dipikirkan, tapi lama-lama justru jadi sesuatu yang sering kepikiran tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena sikap Rian yang tidak berubah sama sekali, tidak seperti orang lain yang setidaknya berusaha sedikit lebih ramah. Ada satu kebiasaan kecil yang mulai Sinta sadari tanpa sengaja, yaitu Rian selalu datang lebih pagi dari yang lain dan duduk dalam keadaan ruangan yang masih cukup sepi. Pernah suatu pagi Sinta datang lebih awal dari biasanya, dan tanpa sengaja melihat Rian sudah ada di sana, duduk diam dengan posisi yang sama seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Meskipun saat itu Sinta sendiri tidak benar-benar tahu apa yang membuatnya terasa seperti itu. Dia sempat berpikir, mungkin hanya karena suasananya masih terlalu sepi, jadi apapun terlihat sedikit lebih jelas dari biasanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan berarti. Tapi perhatian Sinta ke arah itu justru semakin sering muncul di hal-hal kecil. Seperti cara Rian merespon orang lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Atau bagaimana dia selalu terlihat seperti sudah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Sampai suatu siang, saat Sinta tanpa sengaja menjatuhkan pulpen di dekat meja Rian, dan ketika dia mengambilnya, Rian sempat menoleh sedikit lebih lama dari biasanya. Bukan seperti orang yang sekedar melihat, tapi seperti memastikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, semuanya kembali normal. Tidak ada percakapan tambahan, tidak ada hal yang terlihat aneh secara langsung. Tapi entah kenapa, momen kecil itu justru terasa lebih tertinggal dibanding hal-hal lain yang terjadi hari itu. Sinta tidak pernah benar-benar membahasnya ke siapapun. Mungkin karena memang tidak ada yang terlihat jelas, hanya perasaan yang sulit dijelaskan dan perlahan mulai muncul tanpa diminta. Seolah ada sesuatu yang sebenarnya sudah mulai berubah, hanya saja belum cukup terlihat untuk disadari sepenuhnya. Beberapa hari setelah itu, rutinitas di kantor mulai terasa lebih ringan buat Sinta, setidaknya di permukaan. Dia sudah mulai hafal ritme kerja,
tahu kapan suasana ramai dan kapan semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi di sela-sela itu, perhatiannya tetap sering kembali ke hal-hal kecil yang berkaitan dengan Rian, meskipun tidak ada perubahan berarti dari sikapnya. Justru karena tidak berubah, Sinta jadi lebih sering memperhatikan, seperti mencoba menemukan sesuatu yang mungkin terlewat. Suatu sore, saat jam kerja hampir selesai, Sinta duduk di pantry bareng salah satu temannya yang sudah lebih dulu kerja di sana. Obrolannya awalnya biasa saja, soal kerjaan, soal orang-orang di kantor, sampai tanpa sengaja, nama Rian ikut disebut. Temannya sempat tersenyum tipis waktu Sinta bilang kalau Rian itu susah diajak ngobrol. Bukan mengejek, tapi seperti orang yang sudah tahu sesuatu lebih dulu. Dari situ, obrolannya bergeser pelan, tidak langsung ke arah yang aneh, tapi cukup untuk membuat Sinta mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan arah pembicaraan itu. Temannya sempat cerita tentang hal yang dulu pernah dia dengar, sesuatu yang katanya sering dipakai orang untuk membantu urusan perasaan, tapi dengan syarat tertentu yang tidak boleh dianggap enteng. Cara dia menyampaikannya juga tidak berlebihan, malah terdengar seperti cerita biasa yang diselipkan di antara obrolan lain, seolah itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, hanya perlu dijalankan dengan benar. Sinta awalnya hanya menganggap itu sebagai candaan setengah serius, apalagi cara temannya bicara tidak pernah benar-benar menekankan bahwa itu berbahaya. Yang justru tertinggal di pikiran Sinta, bukan soal caranya, tapi soal satu aturan yang disebut sepintas lalu, tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan setelah semuanya dimulai. Temannya tidak menjelaskan panjang, hanya bilang kalau bagian itu sering dianggap sepele, padahal justru paling penting. Setelah itu, obrolannya kembali ke hal lain, seperti tidak ada pembahasan aneh sebelumnya. Malamnya, saat Sinta sudah di rumah dan suasana mulai sepi, bagian itu justru kembali teringat dengan lebih jelas, terutama cara temannya menyebut aturan itu tanpa penjelasan lengkap. Bukan karena terdengar menakutkan, tapi karena terasa seperti ada bagian yang sengaja tidak dibicarakan. Sinta tidak langsung berpikir untuk mencobanya, tapi untuk pertama kalinya, dia mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya bahkan tidak pernah masuk dalam pikirannya, seolah saran itu tidak benar-benar hilang, hanya menunggu untuk dipikirkan lagi di waktu yang lebih sunyi. Beberapa hari setelah obrolan di pantry itu, Sinta masih menjalani rutinitas seperti biasa. Datang pagi, menyelesaikan pekerjaan, lalu pulang, tanpa ada hal yang benar-benar berubah. Tapi di sela-sela itu, pikirannya sesekali kembali ke pembicaraan yang sempat dianggap sepele, terutama bagian yang tidak dijelaskan secara lengkap. Bukan karena merasa takut, justru karena terasa menggantung, seperti ada sesuatu yang belum selesai, tapi tidak tahu harus dicari kemana. Sampai akhirnya, tanpa banyak pertimbangan panjang, Sinta menghubungi temannya lagi, hanya untuk menanyakan hal-hal yang waktu itu tidak sempat dibahas. Jawabannya pun tidak terdengar rumit, malah cenderung sederhana, seolah apa yang akan dilakukan nanti bukan sesuatu yang besar. Temannya hanya menekankan hal yang sama seperti sebelumnya, bahwa semuanya akan berjalan biasa saja selama Sinta mengikuti langkahnya dan tidak melanggar satu aturan yang sudah disebut. Lagi-lagi, bagian itu tidak dijelaskan lebih jauh, hanya diingatkan dengan cara yang sama, singkat dan tanpa penekanan berlebihan. Malam itu, Sinta mencoba melakukannya untuk pertama kali, bukan dengan suasana yang dibuat khusus atau penuh persiapan seperti yang sering dibayangkan orang. Dia hanya mengikuti apa yang diarahkan, di kamar yang sama seperti biasanya, dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada perubahan suhu, tidak ada suara aneh, bahkan tidak ada perasaan yang bisa dibilang berbeda. Semua terasa normal, sampai hampir terasa seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai, Sinta sempat duduk sebentar, mencoba memastikan apakah ada sesuatu yang berubah, tapi yang dia rasakan hanya keheningan yang sama seperti biasanya. Bahkan saat dia akhirnya memutuskan untuk tidur, tidak ada mimpi aneh atau gangguan apapun. Pagi harinya pun berjalan seperti hari-hari sebelumnya, membuat semuanya terasa semakin biasa saja. Namun justru karena terlalu biasa, Sinta mulai merasa sedikit ragu, apakah yang dia lakukan semalam memang ada pengaruhnya atau tidak. Dia tidak menceritakan ke siapapun, bahkan ke temannya sendiri,
seolah ingin menunggu hasilnya muncul dengan sendirinya. Dan di hari itu, saat dia kembali duduk di mejanya dan melihat ke arah yang sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada perubahan yang langsung terlihat. Hanya perasaan samar bahwa mungkin sesuatu sedang berjalan, hanya saja belum cukup jelas untuk disadari. Beberapa hari setelah malam itu, semuanya masih terlihat berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar. Sinta tetap datang dengan rutinitas yang sama, duduk di meja yang sama, dan melihat suasana kantor yang tidak banyak berubah. Tapi entah sejak kapan, ada pergeseran kecil yang mulai terasa. Bukan sesuatu yang langsung terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat Sinta beberapa kali berhenti sejenak dan memperhatikan lebih lama dari biasanya. Awalnya datang dari hal yang sangat sederhana, seperti Rian yang mulai merespon lebih panjang saat diajak bicara, meskipun tetap dengan nada datar seperti biasanya. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok, tapi perbedaan kecil itu cukup terasa, karena sebelumnya hampir tidak pernah terjadi. Sinta sempat menganggap itu hanya kebetulan, mungkin karena suasana kerja yang sedang lebih santai, atau karena ada hal lain yang mempengaruhi. Lalu ada momen lain yang terjadi tanpa sengaja, saat Sinta sedang mengambil minum di pantry dan menyadari Rian berdiri tidak jauh darinya. Biasanya mereka akan saling diam dan kembali ke urusan masing-masing. Tapi kali itu, Rian sempat bertanya hal sederhana yang sebenarnya tidak terlalu penting. Percakapannya singkat, tapi cukup berbeda dari kebiasaan sebelumnya yang hampir tidak pernah dimulai dari Rian. Hal-hal seperti itu mulai muncul lebih sering. Tidak berurutan, tapi cukup konsisten untuk disadari. Tidak ada yang terlihat aneh kalau dilihat sekilas. Justru semuanya terasa wajar, seperti dua orang yang mulai sedikit lebih akrab dari sebelumnya. Tapi yang membuat Sinta mulai merasa ada yang berbeda adalah cara perubahan itu terjadi. Terlalu rapi dan tanpa jeda, seolah semuanya sudah mengarah ke sana sejak awal. Sinta tidak langsung mengaitkannya dengan apa yang dia lakukan beberapa malam sebelumnya. Setidaknya secara sadar, dia hanya menikmati perubahan itu apa adanya. Meskipun sesekali teringat dengan satu aturan yang pernah disebut, yang sampai sekarang masih terasa samar karena tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Namun selama tidak ada hal yang terlihat salah, Sinta memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, membiarkan semuanya berjalan seperti yang terlihat di permukaan. Meskipun di dalamnya, mulai muncul rasa penasaran yang perlahan semakin sulit diabaikan. Perubahan yang awalnya terasa kecil itu tidak berhenti di situ. Justru dalam beberapa hari berikutnya mulai bergerak lebih cepat dari yang Sinta bayangkan. Rian, yang sebelumnya cenderung menjaga jarak, sekarang mulai lebih sering berada di sekitar Sinta. Bukan hanya saat ada urusan kerja, tapi juga di waktu-waktu yang biasanya tidak ada alasan khusus untuk berinteraksi. Awalnya masih terasa wajar, seperti dua orang yang mulai terbiasa satu sama lain. Tapi semakin diperhatikan, ada pola yang terasa sedikit terlalu rapi. Rian mulai sering menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, seperti apa yang Sinta makan siang itu, atau apakah dia akan pulang tepat waktu. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar ringan, tapi frekuensinya meningkat dengan cara yang sulit dijelaskan, seolah selalu ada alasan untuk memulai percakapan. Bahkan di beberapa kesempatan, Rian terlihat sudah berada di tempat yang sama dengan Sinta sebelum dia benar-benar datang, seperti di pantry atau area dekat pintu keluar, seakan sudah tahu kemana Sinta akan pergi. Sinta awalnya tidak merasa terganggu, justru ada bagian dari dirinya yang merasa apa yang dia inginkan akhirnya mulai terjadi. Tapi di saat yang sama, ada momen-momen kecil yang terasa sedikit tidak pas, seperti cara Rian menatap terlalu lama tanpa alasan jelas, atau bagaimana dia bisa melanjutkan percakapan seolah sudah tahu apa yang akan Sinta katakan selanjutnya. Hal-hal itu tidak cukup besar untuk dianggap aneh, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, saat Sinta bersiap pulang lebih cepat dari biasanya, dia tidak memberitahu siapapun, hanya ingin menyelesaikan beberapa hal di luar kantor. Tapi saat dia keluar dari lift, Rian sudah berdiri di dekat pintu, seperti memang sedang menunggu, meskipun sebelumnya tidak ada pembicaraan apapun tentang itu. Rian hanya tersenyum singkat dan berjalan bersamanya,
tanpa banyak bertanya, seolah itu sudah menjadi hal yang seharusnya terjadi. Di perjalanan itu, Sinta mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari sikap Rian yang terlihat lebih dekat, tapi dari cara semuanya terjadi tanpa jeda, terlalu pas di setiap momen. Untuk pertama kalinya, dia sempat teringat lagi dengan satu aturan yang dulu disebutkan, yang sampai sekarang belum pernah benar-benar dia pikirkan serius. Tapi karena semuanya masih terasa menyenangkan di permukaan, Sinta memilih untuk menepis perasaan itu, menganggap mungkin ini hanya bagian dari proses yang memang seharusnya berjalan seperti ini, meskipun di dalamnya mulai ada bagian kecil yang terasa tidak sepenuhnya nyaman. Sejak kedekatan itu terasa semakin intens, Sinta mulai menjalani hari-harinya dengan pola yang sedikit berubah. Terutama karena hampir setiap waktu ada saja momen di mana Rian muncul tanpa perlu dicari. Awalnya dia masih mencoba menjaga jarak di beberapa situasi, sekadar memastikan semuanya tetap terlihat wajar seperti orang-orang lain di kantor. Tapi semakin lama usaha itu pelan-pelan berkurang, bukan karena disengaja, lebih karena semuanya terasa terlalu mengalir untuk dihentikan. Di titik itu, Sinta mulai tidak lagi mengingat detail kecil dari apa yang dulu disampaikan temannya, termasuk satu aturan yang sempat disebut berkali-kali. Bukan karena lupa sepenuhnya, tapi karena terasa tidak relevan dengan apa yang sedang dialami sekarang. Semuanya terlihat baik-baik saja, bahkan lebih dari yang dia harapkan. Jadi tidak ada alasan untuk terus memikirkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan sejak awal. Suatu malam, tanpa ada rencana khusus, Sinta melakukan hal yang sebenarnya termasuk dalam bagian yang seharusnya dihindari. Dia sendiri tidak merasa sedang melanggar sesuatu karena tidak ada tanda atau peringatan apapun yang muncul saat itu. Semuanya terasa normal, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada perubahan suasana, tidak ada perasaan yang berbeda. Bahkan setelah itu, Sinta masih sempat berpikir bahwa mungkin memang tidak ada aturan yang benar-benar penting seperti yang dikatakan. Namun keesokan harinya, ada sesuatu yang mulai terasa sedikit bergeser, meskipun sangat halus. Rian tetap bersikap seperti biasa, masih dekat, masih sering muncul di waktu yang tidak diduga. Tapi ada bagian kecil yang berbeda, terutama dari cara dia memperhatikan Sinta. Bukan lagi sekedar melihat atau berbicara, tapi seperti mengamati lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya tidak berubah secara jelas, tapi cukup untuk membuat Sinta beberapa kali merasa sedang diperhatikan, bahkan saat dia tidak sedang berinteraksi langsung. Perubahan itu tidak langsung membuat Sinta merasa ada yang salah, justru lebih seperti gangguan kecil yang bisa diabaikan. Dia tetap menjalani harinya seperti biasa, mencoba menganggap semuanya masih dalam batas yang sama seperti sebelumnya. Tapi semakin sering momen itu muncul, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak lagi berjalan dengan pola yang sama. Seolah ada bagian yang mulai bergeser dari tempatnya, hanya saja belum cukup jelas untuk benar-benar dipahami. Beberapa hari setelah malam itu, perubahan yang awalnya terasa sangat halus mulai muncul dengan cara yang lebih sulit diabaikan. Rian masih berada di sekitar Sinta seperti biasanya, masih berbicara dengan nada yang sama, tapi ada perbedaan kecil yang semakin sering muncul di momen-momen yang tidak terduga. Bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari bagaimana dia bereaksi terhadap hal-hal yang sebenarnya biasa saja. Sinta mulai menyadari bahwa Rian hampir tidak pernah lagi terlihat sibuk dengan hal lain saat berada di dekatnya. Bahkan ketika ada orang lain yang mengajaknya berbicara, responnya terasa lebih cepat selesai, seperti ingin segera kembali ke posisi di mana Sinta berada. Awalnya itu terlihat seperti bentuk perhatian yang berlebihan, tapi lama-lama ada kesan lain yang ikut muncul. Sesuatu yang terasa tidak sepenuhnya berasal dari kebiasaan manusia pada umumnya. Ada satu kejadian kecil yang cukup tertinggal di pikiran Sinta. Saat dia sedang berbicara dengan beberapa rekan kerja di area yang cukup ramai. Rian datang dan berdiri tidak jauh, tanpa ikut bergabung dalam percakapan. Hanya diam dengan posisi yang sama selama beberapa menit. Yang membuatnya terasa berbeda adalah
bagaimana Rian tetap berada di situ meskipun tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Seolah keberadaannya tidak terganggu oleh situasi di sekitarnya. Ketika Sinta akhirnya berjalan menjauh dari kerumunan itu, Rian langsung mengikuti tanpa mengatakan apapun, seolah memang hanya menunggu momen itu terjadi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pembukaan percakapan, hanya berjalan di samping dengan langkah yang disesuaikan tanpa terlihat dipaksakan. Di situ, untuk pertama kalinya, Sinta merasa bahwa kedekatan itu tidak lagi terasa seperti sesuatu yang berkembang secara alami. Sejak saat itu, Sinta mulai lebih sering memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkan, seperti bagaimana Rian bisa selalu berada di tempat yang sama tanpa pernah terlihat mencari, atau bagaimana reaksinya sering terasa tidak mengikuti alur percakapan yang sedang terjadi. Semua itu tidak muncul secara bersamaan, tapi cukup sering untuk membuat Sinta mulai mempertanyakan apakah apa yang terjadi sekarang masih bagian dari hal yang dia inginkan di awal, atau justru sesuatu yang sudah bergerak ke arah yang berbeda tanpa dia sadari. Semakin lama, hal-hal yang sebelumnya masih bisa dianggap kebetulan mulai terasa terlalu sering terjadi. Sinta mulai memperhatikan bahwa kehadiran Rian tidak lagi sekedar sering, tapi hampir selalu ada di waktu-waktu yang seharusnya tidak terduga. Bahkan, di saat-saat ketika Sinta sengaja mengubah rutinitasnya, seperti datang lebih siang atau pulang lebih cepat tanpa memberitahu siapapun, Rian tetap muncul di tempat yang sama dengan cara yang tidak pernah terlihat tergesa atau bingung. Awalnya Sinta mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, mungkin hanya kebetulan, atau mungkin memang jadwal mereka tidak sejauh itu berbeda. Tapi semakin diperhatikan, semakin sulit untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak mengikuti pola biasa. Salah satu yang paling terasa adalah bagaimana Rian hampir tidak pernah terlihat terkejut. Dalam situasi apapun, reaksinya selalu sama, datar, seolah semua sudah terjadi sebelumnya. Suatu siang, saat suasana kantor sedang cukup sepi, Sinta duduk sendiri menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa suara langkah yang jelas, Rian sudah berdiri di samping mejanya. Jaraknya cukup dekat, tapi tidak ada sapaan seperti biasanya. Saat Sinta menoleh, Rian hanya menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan kosong, tapi juga tidak menunjukkan sesuatu yang bisa dikenali. Tatapan itu bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya, sebelum akhirnya Rian berbicara seperti tidak terjadi apa-apa. Momen itu terasa berbeda karena untuk pertama kalinya, Sinta merasakan jeda yang tidak bisa dia jelaskan. Bukan karena takut, tapi lebih seperti ada bagian yang tidak cocok dengan situasi yang sedang terjadi. Setelah Rian pergi, Sinta mencoba kembali fokus, tapi perhatiannya terus kembali ke cara Rian muncul tanpa suara, tanpa tanda, seperti tidak benar-benar datang dari arah manapun. Di hari yang sama, saat Sinta berada di pantry sendirian, dia sempat merasa ada seseorang di belakangnya. Bukan dari suara atau bayangan yang jelas, tapi dari sensasi seperti ada yang berdiri cukup dekat. Saat dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Tapi beberapa detik kemudian, Rian masuk dari arah pintu dengan langkah yang tenang, seolah baru saja datang, meskipun Sinta tidak mendengar suara pintu terbuka sebelumnya. Dari situ, Sinta mulai menyadari bahwa ada bagian dari semua ini yang memang tidak pernah dijelaskan sejak awal. Bukan hanya tentang aturan yang dulu disebut, tapi tentang apa yang sebenarnya terlibat di dalamnya. Dan semakin dia mencoba mengingat kembali detail yang mungkin terlewat, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Setelah beberapa kejadian yang mulai terasa tidak bisa dijelaskan, Sinta akhirnya mencoba mengambil jarak dengan cara yang paling sederhana, mengurangi interaksi tanpa membuatnya terlihat terlalu jelas. Dia mulai menghindari pantry di jam-jam tertentu, memilih pulang lebih cepat tanpa banyak bicara. Bahkan, sesekali sengaja tetap berada di meja lebih lama hanya untuk memastikan tidak bertemu di waktu yang sama. Awalnya itu terasa seperti langkah kecil yang cukup masuk akal, sesuatu yang seharusnya bisa mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Tapi, yang terjadi justru tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Semakin Sinta mencoba menghindar, semakin sering Rian muncul di sela-sela itu. Bukan dengan cara yang mencolok, tapi cukup untuk membuat jarak itu terasa tidak pernah benar-benar ada.
Bahkan di saat Sinta merasa sudah berhasil tidak bertemu seharian, Rian tetap bisa muncul di momen terakhir, seperti di area parkir atau dekat pintu keluar, seolah semua jalur yang diambil Sinta tetap berujung di tempat yang sama. Sinta sempat mencoba menghubungi temannya yang dulu menyarankan hal itu, berharap ada penjelasan atau setidaknya cara untuk menghentikannya. Tapi jawaban yang dia terima tidak seperti yang dia harapkan. Temannya hanya bertanya satu hal, sesuatu yang langsung membuat Sinta terdiam cukup lama, tentang apakah dia sempat melanggar aturan yang dulu sudah disebut. Sinta tidak langsung menjawab, tapi dari cara pertanyaan itu diajukan, terasa seperti ada konsekuensi yang memang sudah diketahui sejak awal. Sejak percakapan itu, Sinta mulai merasa bahwa apa yang terjadi bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan dengan cara biasa. Bukan karena Rian bersikap agresif atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, tapi karena kehadirannya yang terus ada, tanpa jeda, tanpa celah untuk benar-benar menghilang. Bahkan di saat Sinta berada di tempat yang seharusnya benar-benar berbeda dari lingkungan kantor, seperti di perjalanan pulang atau saat berhenti sebentar di tempat umum, ada momen-momen di mana dia merasa sedang diperhatikan dengan cara yang sama seperti di kantor. Yang membuat semuanya terasa semakin berat adalah bagaimana semua ini tetap terlihat normal di mata orang lain. Tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang merasa ada sesuatu yang aneh. Rian masih terlihat seperti orang yang sama, masih bekerja seperti biasa, masih berbicara dengan orang lain tanpa ada perubahan yang mencolok. Hanya Sinta yang mulai merasakan bahwa kehadiran itu tidak lagi sekadar dekat, tapi seperti mengikuti, menempel di setiap ruang yang dia tempati tanpa perlu bergerak secara nyata. Di titik itu, Sinta mulai menyadari bahwa yang dia hadapi bukan lagi soal perasaan yang berubah atau kedekatan yang terlalu cepat. Ada sesuatu yang sudah terlanjur berjalan, sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan sejak awal dan sekarang tetap berlangsung tanpa memberi ruang untuk dihentikan. Seolah apa yang sudah dimulai memang tidak pernah dimaksudkan untuk berakhir dengan cara yang sederhana. Beberapa waktu setelah itu, Sinta berhenti mencoba mencari cara untuk menghindar dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Bukan karena dia menyerah sepenuhnya, tapi lebih karena semua usaha yang dia lakukan selalu berakhir di titik yang sama. Seolah apapun yang dia ubah tidak benar-benar mempengaruhi hasilnya. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa di permukaan. Datang kerja, menyelesaikan tugas, pulang seperti tidak ada yang berbeda. Meskipun di dalamnya ada sesuatu yang terus terasa mengikuti, tanpa pernah benar-benar hilang. Rian juga tidak menunjukkan perubahan yang mencolok jika dilihat dari luar. Dia tetap berbicara seperti biasa dengan orang lain, masih menjalankan rutinitas yang sama. Tidak ada sikap yang membuat orang lain merasa ada yang aneh. Tapi bagi Sinta, yang terasa justru bagian-bagian kecil yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun. Seperti bagaimana kehadiran Rian tidak lagi terasa bergantung pada jarak atau waktu. Bahkan di saat mereka tidak berada di tempat yang sama, ada momen-momen di mana Sinta merasa sedang diperhatikan dengan cara yang sama, seperti saat Rian berdiri di dekatnya. Suatu malam, saat Sinta akhirnya mencoba mengingat kembali semua yang pernah dia lakukan sejak awal, dia kembali ke bagian yang dulu sempat dianggap tidak penting, aturan yang pernah disebut tanpa penjelasan lengkap. Kali ini, bagian itu terasa jauh lebih jelas. Bukan dari kata-kata yang diingat, tapi dari bagaimana semuanya berubah setelah dia mengabaikannya. Seolah ada hubungan yang tidak pernah benar-benar terlihat sebelumnya, tapi sekarang menjadi satu-satunya yang masuk akal. Sejak saat itu, Sinta mulai menyadari bahwa apa yang dia inginkan di awal sudah tidak lagi relevan dengan apa yang sedang dia jalani sekarang. Kedekatan yang dulu terasa seperti tujuan, sekarang berubah menjadi sesuatu yang tetap ada tanpa diminta, tanpa bisa dihentikan, dan tanpa perlu hadir secara fisik untuk terasa nyata. Tidak ada momen besar yang menandai perubahan itu. Tidak ada kejadian yang bisa dijadikan titik akhir. Hanya pergeseran pelan yang akhirnya menetap tanpa bisa dikembalikan. Dan sampai sekarang, satu hal yang paling sulit dijelaskan bukan tentang bagaimana semua ini bisa terjadi, tapi tentang bagaimana semuanya tetap terasa ada, bahkan di saat tidak ada siapapun di sekitar. Seolah sesuatu yang dulu hanya dianggap sebagai cara untuk mendekatkan, ternyata meninggalkan bagian lain yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan justru itu yang terus tersisa tanpa pernah diminta kembali. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana?
Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.